THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemberian tunjangan Hari Raya atau THR bagi ASN, pegawai BUMN, BUMD, dan pegawai swasta. Presiden menekankan THR tersebut paling lambat harus diberikan 7 hari sebelum Lebaran. Lantas apa sanksinya jika terlambat? Selengkapnya dalam Benang Merah, THR wajib cair H-7 Lebaran. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran. Tradisi mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri adalah fenomena khas Indonesia. Pada momen libur atau cuti bersama secara nasional ini, sebagian besar penduduk Indonesia, terutama umat Islam, akan pulang ke kampung halaman mereka untuk merayakan Lebaran bersama keluarga, sanak saudara, dan handai tolan. Selain tradisi mudik setiap tahun sekali, menjelang Hari Raya Keagamaan, para pekerja juga berhak mendapatkan sejumlah uang dalam bentuk tunjangan Hari Raya atau THR. THR diberikan untuk mendukung kebutuhan Hari Raya Keagamaan bagi para pekerja. Kewajiban memberikan THR ini menjadi tanggung jawab para pengusaha atau perusahaan dan juga pemerintah. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kebijakan yang mengatur pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2025 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Berdasarkan aturan tersebut, pemerintah memberikan THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025. Saya telah menandatangani PP nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Presiden menyampaikan komponen THR dan gaji ke-13 bagi ASN di instansi pusat, prajurit TNI Polri dan Hakim terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Sementara untuk ASN di instansi daerah, THR diberikan sama dengan ASN pusat, namun sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Sedangkan untuk pensiunan, THR diberikan sebesar uang pensiun bulanan. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni tahun 2025. Sementara itu, untuk sektor swasta, pemberian THR diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 81 Angka 28 UU Ciptaker yang merevisi Pasal 88E Undang-Undang Ketenagakerjaan, THR merupakan hak karyawan yang dijamin oleh regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Pemberian THR bertujuan untuk membantu pekerja memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Keagamaan. Aturan pemberian THR 2025 untuk karyawan swasta, baik karyawan kontrak maupun karyawan tetap, tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Aturan itu menyebut pemberian THR merupakan kewajiban pengusaha yang harus dibayarkan kepada pekerja atau buruh secara penuh atau tidak boleh dicicil. Penerima THR ini adalah pekerja atau buruh yang telah bekerja minimal 1 bulan secara terus-menerus di perusahaan dan memiliki hubungan kerja dengan perusahaan.
baik berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sementara itu, Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 mengatur secara spesifik tentang tata cara pemberian THR kepada pekerja swasta. THR yang menjadi angin segar untuk para pekerja ini wajib dibayarkan paling lambat H-7 sebelum Lebaran atau sekitar tanggal 24 Maret 2025. Jika pengusaha tidak membayarkan THR sesuai ketentuan, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Cairnya uang THR tepat waktu untuk para pekerja, baik pekerja swasta maupun aparatur pemerintah dan pensiunan ini jelas berdampak positif. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran. Sejumlah fakta menarik terjadi pada tahun 2025. Misalnya, selain ASN, pegawai BUMN, BUMD, dan pegawai swasta, pengemudi ojol dan kurir online juga mendapat THR. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi atau perusahaan aplikasi untuk memberikan bonus hari raya keagamaan.